Shalom jemaat BJS Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah dipanggil menjadi gila. Dipanggil menjadi gila. Kita akan bersama-sama merenungkan dari Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, Bapak Ibu, mari saya undang untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu, supaya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, dan kiranya firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan bersama, boleh berbicara bukan saja kepada Bapak Ibu, tetapi juga berbicara kepada saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan hari ini untuk kami kembali beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih mau berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan Engkau jamah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh terbuka akan kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap kebenaran firman yang kami dengar, boleh berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Bantu kami Tuhan supaya kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan urapi hamba-Mu yang menyampaikan, topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kiranya firman ini bukan saja berbicara kepada jemaat-Mu, tetapi juga berbicara kepada hamba-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami menaikkan syukur kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Matius, pasal yang ke-14, ayat yang ke-13, hingga ayat yang ke-21. Satu bagian firman Tuhan yang sudah sangat kita kenal. Saya menunggu Bapak Ibu membuka Matius 14, ayat 13 sampai 21. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca mendengar, tetapi yang juga mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin cemas, semakin takut, semakin ngeri, semakin khawatir. Itulah rekan-rekan perasaan yang barangkali kita rasakan akhir-akhir ini. Itu sebabnya sebagian orang mulai kemana-mana membawa peralatan makan sendiri. Tidak terkecuali istri saya kemana-mana membawa peralatan makan sendiri. Untung rekan-rekan baru peralatan makan. Belum kompor, belum panci, belum penggorengan, ya. Untung saja tidak. Sebagian orang rekan-rekan mulai enggan melihat berita. Karena konon semakin melihat berita, bukan semakin percaya, bukan semakin berani, justru semakin takut dan justru semakin khawatir. Sebagai gantinya mereka berkata, jauh lebih baik memandang Tuhan. Jauh lebih baik mencari Tuhan.
Ya. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka memandang kepada Tuhan? Bagian berkata ketika mereka memandang kepada Tuhan, yang mereka dapatkan adalah kedamaian. Yang mereka dapatkan adalah ketenangan. Yang mereka dapatkan adalah kekuatan. Yang mereka dapatkan adalah pengharapan atau hope. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu saja. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, saya mendapati bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, salah satu hal yang kita dapatkan bukan cuma damai, bukan cuma hope, tetapi yang kita dapatkan adalah kegilaan. Inilah yang seharusnya Anda dan saya dapatkan ketika kita memandang kepada Dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena pribadi yang kita pandang juga adalah pribadi yang gila. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata demikian, bahwa Allah itu gila bukan untuk menghina, ya, bukan untuk menghina. Karena beberapa tahun yang silam Bapak Ibu ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang Romo dengan judul Orang Gila dari Nazaret. Untuk apa Romo ini memberikan judul demikian Bapak Ibu? Bukan untuk menghina, ya, bukan untuk menghina, tetapi untuk menunjukkan rasa kagum yang luar biasa kepada Yesus. Kalau hari ini Bapak Ibu, Anda melihat pemandangan yang indah, ya, apa yang seringkali Anda katakan? Seringkali kita berkata, gila, gitu kan ya. Ketika saya ada di Great Wall, Bapak Ibu melihat tembok yang besar, tembok yang panjang, Bapak Ibu seringkali saya berkata, gila. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Beijing tidak selalu turun salju. Namun demikian Bapak Ibu, setiap tahun kita bisa main ski di Beijing. Kenapa Bapak Ibu? Karena orang Tiongkok mampu menutup gunung Bapak Ibu dengan es Bapak Ibu, dengan es buatan. Waktu saya melihat Bapak Ibu, apa yang saya katakan? Yang saya katakan adalah gila, ya, luar biasa. Jadi Bapak Ibu saya berkata Tuhan itu gila, bukan untuk menghina Dia atau merendahkan, tetapi untuk menunjukkan rasa kagum saya kepadanya. Bahwa Tuhan itu betul-betul luar biasa. Inilah yang akan kita dapatkan ketika kita memandang kepada Tuhan. Ya, dari mana saya berkata bahwa Tuhan itu gila? Bapak Ibu kalau kita memperhatikan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-16, di situ dikatakan, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua adalah salah seorang dari para murid, apa yang akan Anda katakan tatkala Anda mendengar perintah ini? Kalau itu saya, rekan-rekan, saya akan berkata gila. Perintah ini sangat tidak masuk di akal. Karena jelas, para murid Yesus bukanlah konglomerat. Para murid Yesus hanya para nelayan Galilea. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah Yesus ini sungguh tidak masuk di akal. Namun kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan Bapak Ibu, rekan-rekan semua, bukan untuk kali pertama Yesus memberikan perintah-perintah yang tidak masuk di akal. Bukan kali pertama ini Yesus memberikan perintah-perintah yang gila. Ada banyak perintah-perintah gila yang Yesus pernah sampaikan. Di dalam Matius 5 ayat 29 di situ dikatakan, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga kepadanya pipi kirimu. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Bapak Ibu, inilah perintah-perintah gila yang Yesus pernah berikan. Perintah-perintah yang sepertinya tidak masuk di akal. Yang menjadi pertanyaannya bagi Anda dan saya, kenapa Yesus memberikan perintah-perintah yang tidak masuk di akal ini kepada Anda dan saya? Supaya apa? Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan lewat bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, saya mendapati mengapa Yesus memberikan perintah-perintah ini adalah supaya Anda dan saya menjadi sama dengan Dia. Menjadi sama di dalam kegilaan. Di dalam konteks ini rekan-rekan, Yesus memanggil kita supaya Anda dan saya memiliki kasih yang sama seperti Kristus. Bahwa kasih itu bukan hanya untuk dikatakan, kasih itu bukan hanya untuk diucapkan, tetapi kasih itu supaya dipraktekkan. Kalau kita melihat perikop yang tadi baru kita baca, rekan-rekan, Yesus bukan hanya mengasihi, tetapi Yesus juga membuktikan akan kasihnya. Walaupun dia lelah, walaupun dia capek, tetapi tatkala dia memperhatikan banyak orang, maka Alkitab berkata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Yesus mulai menyembuhkan mereka. Kalau kita membandingkan dengan ayat yang ke-15, kita mendapati bahwa sepertinya para murid memperhatikan juga. Karena para murid berkata, suruhlah orang-orang ini pergi supaya mereka bisa membeli makanan. Ada perhatian. Tetapi kalau kita perhatikan rekan-rekan cuma berhenti sampai di situ. Tidak ada sesuatu yang mereka lakukan. Ya, mereka hanya kasihan, ya. Mereka hanya empati, tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Kasih bukan untuk diajarkan saja, tetapi kasih juga perlu dipraktekkan. Tapi Pak Edi, kan tidak mungkin para murid memberi mereka makanan. Karena apa yang mereka punyai tidaklah sebanyak itu tentu saja. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, disinilah kita belajar. Disinilah saya belajar. Bahwa ternyata kasih itu tidak perlu, ya, untuk mengasihi tidak perlu kita menunggu hingga menjadi kaya. Ya, karena bisa jadi rekan-rekan semua kita tidak pernah kaya. Karena bisa jadi rekan-rekan kita tidak punya kesempatan. Karena bisa jadi rekan-rekan kita tidak akan pernah memberi. Karena konon orang semakin kaya bukan semakin murah hati, tetapi orang semakin kaya justru semakin pelit. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, situasi ini sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Hari ini rekan-rekan semua, kita ada di dalam situasi yang mudah sekali kita tidak peduli. Kita ada di dalam situasi yang memungkinkan untuk kita menjadi egois. Kita punya banyak alasan untuk tidak peduli. Dan saat ini kita punya banyak alasan untuk menjadi egois. Namun demikian rekan-rekan, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya mendengar cerita inspiratif dari seorang teman tentang seorang bejo. Ya, seorang kurir makanan di Surabaya. Bejo rekan-rekan pada mulanya adalah seorang yang bekerja di sebuah biro travel di Surabaya. Karena situasi yang ada, Bejo dirumahkan. Dan Bejo hanya mendapatkan gaji sebesar 25%. Tentu saja rekan-rekan, gaji 25% tidaklah cukup. Itu sebabnya Bejo mulai berpikir, ya, mulai olah otak, apa yang bisa dia lakukan untuk menambah penghasilannya. Akhirnya dia pun menemukan bahwa dia bisa menjadi kurir makanan. Itu sebabnya dia pun mulai menghubungi beberapa catering yang ada di Surabaya. Sementara kurir-kurir yang lain menawarkan harga 8.000 per alamat, bahkan 10.000 per alamat. Bejo menawarkan harga 6.000 per alamat. Maka otomatis rekan-rekan banyak catering-catering di Surabaya yang mulai melirik si Bejo karena harganya jauh lebih murah. Dalam perjalanan mengantar makanan-makanan ini, rekan-rekan, Bejo memperhatikan bahwa ternyata
banyak driver-driver Gojek yang nganggur di pinggir-pinggir jalan. Maka timbullah belas kasihan di dalam dirinya, sampai akhirnya rekan-rekan si bejo ini menghubungi beberapa driver Gojek tersebut. Dia berkata, mau enggak kamu kerja menjadi pengantar atau kurir makanan, ya? Dan setiap alamat kamu mendapatkan 6.000. Jadi rekan-rekan, bejo sama sekali tidak mengambil keuntungan, ya. Semua yang dia dapat, dia kasih kepada driver Gojek. Sampai kemudian rekan-rekan teman saya bertanya, kalau begitu kamu untung apa? Ya, semua penghasilanmu kamu kasih ke driver Gojek, kamu untung apa? Rekan-rekan bejo berkata kepada teman saya, betul Pak, saya memang tidak untung uang, tetapi saya untung ilmu. Di sini saya belajar bagaimana mengelola orang. Hari ini Pak, driver Gojek yang bergabung dengan saya tidak lagi cuma 20 orang, tetapi sudah 60 orang. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, lewat kisah ini kita bisa belajar bahwa kita memang punya banyak alasan untuk tidak peduli. Kita punya banyak alasan untuk menjadi egois, tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi sama gilanya dengan Dia. Bukan hanya berbicara tentang kasih, tetapi juga mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Yesus banyak memberikan perintah-perintah yang gila? Yaitu supaya Anda dan saya menjadi serupa sama seperti Dia. Bukan hanya dalam hal kasih, rekan-rekan, termasuk juga dalam hal mengampuni. Ya, kenapa Yesus berkata kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu? Betul rekan-rekan, perintah ini bukanlah perintah yang mudah. Perintah ini adalah perintah yang sulit. Kenapa Yesus memberikan perintah ini? Yaitu supaya Anda dan saya menjadi serupa sama seperti Dia. Dia mau supaya Anda bukan menjadi manusiawi, tetapi supaya Anda menjadi ilahi. Di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-48, di situ jelas dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan mau supaya Anda dan saya menjadi sama dengan Dia. Inilah hal yang pertama rekan-rekan. Mengapa Yesus memberikan perintah-perintah yang tidak masuk di akal, perintah-perintah yang gila kepada Anda dan saya, yaitu supaya Anda dan saya menjadi serupa sama seperti Dia. Yang kedua rekan-rekan, mengapa Tuhan seringkali memberikan perintah yang tidak masuk di akal ini, yang gila ini, yaitu supaya Anda dan saya mengalami kuasanya. Karena tanpa menjadi gila, kita tidak akan pernah mengalami kuasanya. Kali lagi, mengapa seringkali Tuhan memberikan perintah yang gila kepada Anda dan saya, yaitu supaya Anda dan saya mengalami kuasanya. Karena tanpa mau menjadi gila, rekan-rekan, mustahil Anda dan saya akan mengalami kuasanya. Kalau boleh jujur rekan-rekan, kenapa seringkali kita sulit berbagi? Kita sulit berbagi karena kita merasa bahwa apa yang kita miliki ini tidak banyak. Karena kita punya kebutuhan. Karena kita ini takut kurang. Itu sebabnya rekan-rekan, ketiga alasan ini membuat kita seringkali sulit berbagi. Rekan-rekan, itulah yang juga pernah saya rasakan. Namun demikian rekan-rekan, saya mendapati bahwa ketika kita berbagi, ya, ternyata Tuhan juga tidak tutup mata. Bahwa ternyata Tuhan juga tidak diam. Itulah yang saya dapati di dalam pelayanan. Ketika kami melayani di Beijing, rekan-rekan semua, kami bukan dalam kondisi yang berlebihan, ya. Kami dalam kondisi yang boleh dikatakan cukup-cukup. Ya, namun demikian seringkali kami harus merelakan apa yang kami miliki, yang sebagian ini, ya, yang sedikit ini kami harus bagikan kepada para mahasiswa. Apa yang membedakan antara melayani mahasiswa dengan melayani orang-orang dewasa?
Jelas yang membedakan adalah ketika kita melayani mahasiswa, kita harus siap tombol. Ya, karena mereka belum berpenghasilan. Ada kalanya saya harus memberikan uang saya, ada kalanya saya harus memberikan bahan makanan kepada mereka, supaya mereka jangan sampai tidak bisa makan. Itu yang kami lakukan ketika kami melayani di Beijing. Dan saya mendapati rekan-rekan di dalam kondisi yang boleh dikatakan serba pas ini, saya mendapati bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kami dengan caranya, bahkan caranya yang luar biasa. Di dalam satu peristiwa rekan-rekan, saya dihubungi oleh bendahara misi. Bulan tertentu, mereka berkata belum ada uang yang masuk. Jadi gaji saya belum bisa saya dapatkan. Ya, sampai setengah bulan rekan-rekan. Saya bilang sama bendahara misi ini, jangan khawatir, saya masih punya uang. Gitu kan ya. Namun sampai tengah bulan rekan-rekan, uang yang ada di dompet saya cukup untuk hari itu. Jadi kalau hari itu belum ada uang yang masuk dari Indonesia, maka pastinya untuk hari besok tidak ada lagi uang. Dalam perjalanan pulang mengantar istri saya studi bahasa Mandarin, saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, masa sih engkau membiarkan aku sampai tidak bisa makan? Tuhan, masa sih engkau membiarkan aku sampai aku harus pinjam uang kepada mahasiswa? Tuhan tolong, kirim aku burung gagak. Karena pada waktu itu rekan-rekan saya sedang merenungkan kisah Elia yang diberi makan burung gagak. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya hari ini engkau menyatakan mujizatmu sehingga kami punya uang untuk hari esok. Saya masih ingat rekan-rekan pada waktu itu saya berdoa jam 9 pagi dan tepat jam 10 rekan-rekan setelah saya berdoa, saya mendapatkan telepon dari mahasiswa yang sudah 2 tahun meninggalkan Beijing. Dia berkata, sorry Koidi, baru hari ini saya bisa telepon. Saya bilang kepada dia, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Dia berkata, sudah 2 minggu ini saya diingatkan Tuhan untuk berbagi ya dengan Koidi dan keluarga. Karena saya tidak menceritakan akan kondisi saya bahwa hari ini saya belum mendapatkan tunjangan, hari ini adalah uang yang terakhir. Saya tidak menceritakan itu. Dan saya malah justru bertanya kepada dia, bagaimana dengan pekerjaan dan usahamu? Dan dia berkata, hari ini jujur usahaku sepi. Dan saya berkata kepada dia juga rekan-rekan, kalau sepi tidak usah. Kamu jauh lebih perlu daripada saya. Tetapi mahasiswa ini berkata kepada saya, enggak Koidi. Sepi dan ramai itu biasa bagi saya. Dan saya sudah komitmen untuk memberikan ini kepada Koidi dan juga keluarga. Kiranya bisa menjadi berkat. Dan akhirnya rekan-rekan saya menerima. Dan hari itu saya telepon kepada bendahara misi, saya berkata, hari ini Tuhan kirim burung gagak. Saya berkata siang hari kepada istri, Tuhan kirim burung gagak kepada kita. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berani memberi, kita berani berbagi kepada orang lain. Satu hal yang saya dapati adalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam. Apa jadinya kalau 5 roti dan 2 ikan itu tidak pernah diserahkan? Rekan-rekan yang terjadi adalah 5 roti itu tetap akan menjadi 5 roti. Dan 2 ikan itu tetap menjadi 2 ikan. Kapan 5 roti dan 2 ikan itu berlipat kali ganda? 5 roti dan 2 ikan itu berlipat kali ganda. Ketika itu diberikan, ketika itu dibagikan kepada orang lain. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan lewat perikop ini, lewat kisah ini, kita belajar bahwa memberi tidak akan pernah menjadikan kita kekurangan. Bahwa memberi tidak akan pernah menjadikan kita miskin. Jadi jangan terus fokus kepada kekuranganmu. Karena bisa jadi engkau tidak akan pernah memberi kalau engkau fokus kepada kekuranganmu. Saya berbicara seperti ini bukan hanya kepada jemaat, pada diri saya,
tetapi juga kepada gereja ini. Jangan menjadi gereja yang pelit. Semakin Anda pelit, jemaat semakin takut memberi. Kali lagi, semakin gereja ini menjadi gereja yang pelit, jemaat menjadi sulit atau menjadi takut berbagi. Karena kan itulah yang saya dapati di dalam pelayanan. Ketika gereja berani memberi, memperhatikan jemaatnya, Tuhan juga mengirimkan jemaat-jemaat yang memperhatikan gerejanya. Memberi justru menjadikan Anda dan saya menjadi kaya. Barangkali bukan secara materi, tetapi pastinya kita kaya di dalam kasih, kita kaya di dalam kemurahan, dan kita kaya di dalam kesetiaan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, memberi di sini tidak hanya berbicara soal uang, tetapi juga berbicara soal waktu, berbicara soal tenaga, berbicara soal pemikiran, bahwa semua yang kita lakukan di dalam Tuhan, yang kita serahkan kepada Tuhan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Beberapa hari yang lalu, rekan-rekan, ada beberapa orang yang menghubungi saya dan berkata, kenapa ya? Justru orang yang tidak kenal Tuhan, ya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan jauh lebih berhasil. Hidupnya jauh lebih gampang cari duit daripada saya yang melayani Tuhan. Rekan-rekan, saya tidak berkata apa-apa dengan teman saya ini. Saya hanya berkata kepadanya, teruslah mendekat kepada Tuhan, teruslah melayani Tuhan. Disitulah kesetiaanmu diuji. Jangan sampai engkau melayani Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, engkau memberi Tuhan, karena segala berkat. Jangan sampai. Biarlah engkau menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Walaupun hari ini engkau menghadapi kesulitan, tetapi engkau tetap memberikan waktumu, engkau tetap memberikan tenagamu, engkau tetap memberikan pemikiranmu bagi gereja. Dan saya percaya, apa yang kau lakukan tidak pernah sia-sia. Tuhan tidak pernah tutup mata. Alkitab berkata, orang yang murah hatinya akan beroleh kemurahan. Dan di dalam Amsal pasal 19 ayat 17, di situ dikatakan, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Yesus memberikan perintah-perintah yang gila seperti ini kepada Anda dan saya? Yesus memberikan perintah-perintah ini supaya yang pertama tadi, Anda menjadi serupa dengan Dia. Dan yang kedua, supaya Anda mengalami kuasanya. Supaya Anda mengalami kuasanya. Supaya Anda punya pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan Tuhan akan bekerja melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Itulah yang akan kita dapatkan tatkala kita memandang kepada Tuhan. Anda dan saya akan menjadi gila, sama seperti Tuhan. Di tengah-tengah segala kekurangan yang ada, kita masih tetap bisa berbagi. Kita masih tetap bisa memberikan hidup kita, waktu kita, kepada gereja maupun kepada orang lain. Biarlah kiranya bagian firman Tuhan ini boleh memberkati Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Kadangkali hari ini Anda menghadapi kesulitan hidup. Kadangkali hari ini gajimu sedang dipotong, kadangkali 30 atau 50%. Kadangkali hari ini engkau mendapati bahwa kesetiaanmu ternyata hanya menghasilkan kesulitan. Sepertinya Tuhan tidak melihat jerih lelahmu. Sepertinya Tuhan tidak menyaksikan, tidak memperhatikan segala sesuatu yang engkau berikan. Namun demikian rekan-rekan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan ini menantang kita. Kalau hari ini engkau dalam kondisi yang seperti itu, barangkali pas-pasan,
Barangkali hari ini engkau menghadapi banyak kesulitan. Tuhan menantang Anda dan saya untuk tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Mari kita serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan, yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Disinilah kesetiaan kita diuji. Apakah di dalam kesulitan-kesulitan yang ada, kita bisa tetap berbagi dengan orang lain, kita tetap bisa berbagi dengan gereja, atau justru kita berhenti dan kita tidak melakukan apapun. Biarlah kita boleh tertantang dan kita boleh berkata kepada Tuhan, bahwa aku mau setia kepadamu, aku mau tetap mengasihimu Tuhan, walaupun hari ini mungkin aku dalam kekurangan. Kalau hari ini Bapak Ibu boleh terbekati oleh bagian firman Tuhan ini, dan Bapak Ibu ingin membuat sebuah komitmen yang baru di hadapan Tuhan, taruh tangan kananmu di dada dan saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Barangkali ada jemaatmu yang hari ini menghadapi kesulitan, dan barangkali hari ini mereka mulai kecewa kepada Tuhan, dan hari ini mereka berhenti melakukan apa yang menjadi panggilan mereka. Mereka tidak lagi memberikan apa yang seharusnya mereka berikan kepada Tuhan. Mungkin waktu mereka, mungkin tenaga mereka, mungkin keuangan mereka. Mereka berhenti karena mereka menyaksikan bahwa hari ini mereka dalam kesulitan. Tetapi lewat bagian firman Tuhan ini, ya Tuhan, kami diingatkan untuk kami berani tetap memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, yang bisa kami kerjakan. Tolong setiap kami yang menaruh tangan di dada, ya Tuhan, supaya kami kembali memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Memberikan apa yang seharusnya kami berikan kepada Tuhan. Walaupun hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan, kami belum melihat mujizat Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kalau burung-burung di udara engkau pelihara, engkau juga memelihara kehidupan jemaatmu yang hari ini menaruh tangan di dada. Tuhan tolong mereka, Tuhan hadir. Dan kiranya Tuhan genapi apa yang menjadi janjimu. Bahwa engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Dan tolonglah setiap kami yang menaruh tangan di dada, supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi panggilan kami, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami, yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Kiranya kami boleh mengerjakan semuanya itu untuk Tuhan. Dan kami menantikan, ya Tuhan, pertolongan-Mu, kami menantikan, ya Tuhan, mujizat-Mu untuk dialami oleh jemaat Tuhan. Bahwa Engkau bisa diandalkan sampai hari ini. Terima kasih, ya Tuhan. Kami menantikan mujizat-Mu boleh terjadi, pertolongan-Mu boleh dialami oleh setiap jemaat-Mu yang hari ini menaruh tangan di dada. Bantu kami Tuhan, untuk kami tidak takut berbagi. Biarlah kami boleh seperti Engkau, di dalam segala sesuatu yang kami miliki, kami belajar untuk berbagi dengan orang lain. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menaikkan syukur kami. Amin.